Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasat Narkoba, Kasih Humas, dan seluruh rekan-rekan insan media yang saya banggakan. Hari ini kita akan melakukan press release pengungkapan tindak pidana narkotika di Polres Buleleng. Ya, tidak bosan-bosan kami menyampaikan di hadapan media bahwa Polres Buleleng sangat serius menyatakan perang terhadap peredaran gelap dan penggunaan narkoba di wilayah Kabupaten Buleleng. Ya, karena ternyata BNNK Kabupaten Buleleng tidak pepesan kosong menyatakan zona merah di Buleleng terhadap penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan kita akan lakukan terus-menerus secara kontinu penindakan kepada pengguna maupun pengedar narkoba, karena ini merupakan kejahatan yang sangat serius, extraordinary, karena dampak merusaknya sangat luar biasa. Generasi muda kita digerus, daya saingnya digerus, kehidupannya yang layak menjadi terganggu, sehingga terciptanya ketidakteraturan di tengah-tengah masyarakat. Banyak kejahatan lain yang ditimbulkan. Kemarin minggu lalu kita rilis bahwa pencurian gong, curanmor, hasil kejahatannya digunakan untuk membeli narkoba. Kemarin sudah disampaikan oleh para tersangka, dan hari ini kita nggak bosan-bosan akan merilis pelaku baik pengguna maupun pengedar narkoba. Hal ini sejalan dengan perintah Bapak Kapolri untuk menuntaskan masalah narkoba di Kabupaten Buleleng baik dari hulu hingga hilir, dalam rangka menyelamatkan masyarakat Buleleng. Baik, yang pertama, pengungkapan tindak pidana narkotika pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 14.00 WITA di Jalan Banjar Dinas Pabean, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Pelaku berinisial PS, 53 tahun, Hindu, guru, alamat di Dinas Pekan Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Barang bukti 1 paket plastik klip yang digulung dengan lakban warna hitam, di dalamnya berisi butiran kristal bening, diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram. 1 unit HP merek Vivo warna biru, 1 unit sepeda motor Honda Vario DK 4046 UI warna hitam, dan 3 lembar uang tunai 50.000. Ya, modusnya tersangka PS menguasai dan memiliki sebanyak 1 klip yang di dalamnya diduga sisa narkotika jenis sabu dengan berat 0,18. Kronologis pengungkapannya berdasarkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya, pada tanggal dan jam tersebut di atas, bertempat di pinggir jalan Desa Sangsit, diamankan tersangka PS, yang mana setelah dilakukan penggeledahan badan didapati sedang membawa 1 paket diduga narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuannya dia dapat dengan membeli dari lelaki yang bernama atau berinisial KD. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus ke rumah KD di Banjar Dinas Pekan Desa Sangsit. Nanti kita jelaskan di LB berikutnya. Ya, pasal yang disangkakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Itu yang pertama. Yang laporan kedua, pada hari Rabu tanggal 6 Maret pukul 14.30 di Banjar Dinas Pekan Desa Sangsit, Kecamatan Sawan,
Pelaku berinisial KD 46 tahun, karyawan swasta, alamat Banjar Dinas Pekerja Desa Sangsit. Barang bukti yang diamankan 14 paket, ya. 13 paket plastik klip yang digulung dengan lakban warna hitam di dalam bekas permen silitol, dan 1 plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,91 gram. Ya, 1 buah bom alat hisap sabu, 1 buah tabung kaca berisi residu, 2 buah gunting, 1 buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 3 buah korek api gas, 1 gulung lakban warna hitam, 2 unit HP merek Oppo warna biru, dan iPhone 14 Pro Max. Canggih ini handphonenya. Jualan. Uang tunai sejumlah 1,2 juta. Pasalnya bandar ini bacanya. Tersangka KD menguasai, memiliki dan menyimpan 14 paket dugaan narkotika jenis sabu dengan berat 2,91 gram. Kronologis pengungkapan, ya berdasarkan pengembangan tadi penangkapan tersangka PS, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersangka KD yang disaksikan oleh Kadus Banjar Dinas Pekan, yang dimana ditemukan barang bukti seperti tersebut di atas. Menurut pengakuan KD bahwa dirinya memang sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada tersangka PS. Pasal yang disangkakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar. Ya, kemarin juga sudah kita saksikan di PN bahwa kurir ekstasi diponis seumur hidup. Saya juga pengennya pengedar-pengedar ini biar diberikan sanksi tegas, biar nggak ada lagi biar ada efek deterrence, tidak ada lagi yang mengedarkan narkoba di Kabupaten Buleleng. Saya lanjut lagi yang ketiga, bahwa hari Sabtu tanggal 6 Maret pukul 19 di Banjar Dinas Babakan, Desa Panji, Kecamatan Sukesade, pelaku inisial FM, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan masih belajar atau mahasiswa, alamat Jalan Erlangga, Gang Masjid Nur 18, Kampung Bugis, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Barang bukti 1 klip, di dalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,27 dan 1 buah tas pinggang warna biru. Modus operandi tersangka FM menguasai, menyimpan, memiliki dan membawa 1 paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,27. Kronologis, berdasarkan info dari masyarakat, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka FM di Jalan Banjar Dinas Babakan, Desa Panji. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum setempat, dan didapati tersangka FM memiliki bahwa menguasai 1 paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dapat dari kakaknya yang bernama KF. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah KF, keluarga Kampung Baru, namun yang bersangkutan sudah kabur, tidak ada di rumahnya. Tapi ada barang buktinya ini. Ada berapa paket? 5 ya. Tangkap. KF tangkap. Ya, pasal yang disangkakan pasal 112, ya, KF kabur ya. 112, setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta, paling banyak 8 miliar. Itu yang saudara FM. Yang berikutnya, pada hari
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret pukul 10 di Banjar Dinas Kawan, Desa Patemon, Kecamatan Srit, Kabupaten Buleleng. Nah ini Temon ini tangga berarti. Ya saya kenal, tapi ya tindak tegas. Pelaku inisial KSY, 50 tahun, Hindu buruh, alamat Banjar Dinas Kawan, Desa Patemon, Kecamatan Sririt. Ini tempat saya SD nih di Banjar Kawan. Barang bukti, 1 buah alat hisap jenis sabu bom, 1 buah korek api, 1 buah tabung pipet kaca yang masih berisikan residu. Tersangka KSY menguasai, memiliki, menyimpan 1 buah tabung kaca berisi residu juga narkotika jenis sabu-sabu. Ini beratnya berapa residunya? 1,58 gram, banyak sekali. Berdasarkan info dari masyarakat, selanjutnya diamankan tersangka KSY di rumahnya di Desa Patemon dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pejabat Desa Patemon. Selanjutnya ditemukan barang bukti tersebut di atas. Menurut pengakuan tersangka KSY bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli sistem tempel alamat dari AG asal Denpasar. Kembangkan Pak. Ya, pasalnya 112 ayat 1 Undang-Undang 35 narkotika, tidak usah saya bacakan lagi ya. Yang 4 tahun, 12 tahun, 800 juta, 8 miliar dendanya. Ya, itu yang ada di belakang saya. Pak KSY Patemon. Ya, kenal sama saya. Saya SD di sana. Ya. Jangan lagi habis ini keluar tobat setobat-tobatnya. Saya sikat habis kok. Ya. Ya udah baik. Baik itu. Yang KF yang KF masih di mana? yang adanya KF. Oh iya KF. Firman, siapa? FM. Firman. Firman. Lihat sini. FM ini apa nih? Dia selaku kurirnya atau seperti apa? Nah ini lagi kita kembangkan. Nanti kita cari sementara dia lagi menguasai. Dia nanti ketangkap KF. Kalau bersama-sama dia mengedarkan, jual, kita akan kembangkan lagi. Kalau untuk fakta saat ini dia sedang menguasai, sanksinya masih kita kembangkan. Kakaknya ini sudah lama. Mungkin itu nanti biar kita kasih. Kakaknya sudah lama. Izin komentar. Jadi intinya si FM ini kan adiknya si KF. Pada saat kejadian itu si FM ini mungkin disuruh sama kakaknya untuk mengantar pesanan, sehingga ditangkapnya itu di jalan yang tadi seperti halaman tadi di Pajang itu. Kita lakukan interogasi, penggeledahan segala macam, dapat data suplik dari kita di pengakuannya dan mungkin mau mengantar ke salah satu orang atau gimana. Nah, itu kita kembangkan sampai ke rumahnya. Pada saat itu kita temukan 5 klip lagi di sana, cuman ya, diakui barangnya menurut adiknya adalah punya kakaknya itu si KF itu. Yaitu yang KF sekarang kita cari karena memang domisili ya di sini dia. Ya, ada di jalan sana. Jadi nanti kita kembangkan terus sampai ketangkep karena DD udah kita pegang. 5 itu berapa gram? Kita kan belum bisa ini karena si pelaku ini kan belum kita tangkap. Nanti kan kalau nimbang itu kan disaksikan sama pelaku. Kalau yang 14 kaki itu kan juga dari kapan? Ya pengakuannya sih sekitar setahun 2 tahun lah. Sekitar terpisah itu. Ya sementara sih pernah yang dia pernah ya. Sama juga. Sudah lama nih. Ya itu udah sekitar itu ya. 1 sampai 2 tahun. Kalau yang dijual kemana saja? Kalangan mana?
Menurut pengakuannya sih ya mungkin yang kenal-kenal aja ya, daerah situ aja sama situ. Barangnya dari mana? Nah, itu setelah kita interogasi dia dapat secara tempelan juga, kadang-kadang ngambil di Lopina, Anturan dan sebagainya itu. Nanti kita kembangkan lagi kalau untuk yang itu. Sekarang itu pengedarnya berapa yang bayar? Kalau pengedarnya sih baru itu aja satu ya. Karena si KF itu kan belum ketangkep, kalau itu mungkin dua aja gitu. Ada kecurigaan kabur keluar. Sementara sih belum, karena kita terus lakukan analisis melalui IT juga masih di seputaran Bali. Nah, cuman kita masih tunggu strategi juga kan, karena kita mencari orang itu kan berpindah-pindah gitu kan, barang bergerak masalahnya juga gitu. Cepat. Dari kapan adiknya ini disuruh jualan? Ya pengakuannya sih baru sekali aja. Itu yang 5 paket itu ditemukan di sini. Di lemari kamar, Kamar kakaknya. iya, kamar kakaknya. Ada lagi? Cukup? Ya, ya, makasih. Dan kasus lain yang perkembangan yang mobil dan di situ seperti sampai sekarang.